Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak, Kak Anis. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi aljabar. Nah, ada yang tahu tidak sebelumnya aljabar itu apa? Aljabar atau algebra adalah salah satu cabang dalam ilmu matematika yang mempelajari simbol matematika dan aturan-aturan yang menggantikan simbol-simbol tersebut. Nah, aljabar mempermudah dalam memecahkan masalah. Jadi, dengan kita bisa mengubah kata-kata menjadi simbol-simbol tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur aljabar. Unsur yang pertama yaitu variabel. Unsur dalam variabel ini yaitu simbol-simbol atau lambang bilangan yang menggantikan suatu bilangan, tapi bilangan tersebut mempunyai nilai yang belum jelas diketahui. Nah, variabel itu disimbolkan huruf. Ingat ya, huruf dari A sampai Z. Nah, contoh di sini adalah 5x plus 2y. Yang mana variabelnya yaitu x dan y, karena mereka adalah huruf. Oke, sekarang kita masuk ke unsur yang kedua, yaitu konstanta. Konstanta yaitu salah satu unsur aljabar yang memuat atau yang disimbolkan bilangan saja atau angka saja. Ingat ya, konstanta itu bilangan saja. Nah, contoh di sini yaitu x plus 8. Yang mana konstanta atau angka saja yaitu angka 8. Untuk yang selanjutnya, unsur yang ketiga yaitu koefisien. Koefisien salah satu unsur aljabar yang disimbolkan bilangan dengan syarat bilangan tersebut menempel atau berdekatan dengan variabel. Jadi, contoh di sini adalah 3x. Yang mana bilangan saja yaitu 3. 3 di sini merupakan koefisien karena dia menempel dengan variabel yaitu x. Selanjutnya masuk ke unsur yang keempat yaitu suku. Suku yaitu nilai yang membentuk aljabar dengan dipisahkan tanda operasi hitung jumlah atau selisih. Suku dibagi menjadi dua, suku sejenis dan tak sejenis. Suku sejenis yaitu di mana variabel dan pangkatnya itu harus sama. Jadi, contohnya di sini 5x dan min 3x. Di sini variabelnya sudah sama-sama x dan pangkatnya sudah sama-sama pangkat 1. Di sini dikatakan suku sejenis. Contoh yang kedua yaitu 2a pangkat 2 dan a pangkat 2. Di sini variabelnya sudah sama-sama a dan pangkatnya sudah sama pangkat 2. Jadi, pernyataan ini merupakan suku-suku sejenis. Selanjutnya ada suku-suku tak sejenis, di mana variabel dan pangkatnya berbeda. Contoh di sini ada 2x dan 3x pangkat 2. Di sini, x-nya atau variabelnya itu sudah sama-sama x, tapi pangkatnya berbeda. Yang satu pangkat 1, yang satunya pangkat 2. Selanjutnya, contohnya ada min 7y dan min x pangkat 2. Karena variabelnya sudah berbeda, y dan x, pangkatnya pun juga berbeda. Yang satu pangkat 1, yang satu pangkat 2. Jadi, dua pernyataan ini merupakan suku-suku tak sejenis. Selanjutnya ada macam-macam suku. Yang pertama, suku 1, di mana suku 1 ini tidak memiliki tanda operasi hitung jumlah atau selisih. Contohnya, a pangkat 4. Di sini dia tidak memiliki satu pun tanda operasi hitung, jumlah maupun selisih. Yang kedua, suku 2, di mana dia memiliki satu tanda operasi hitung atau jumlah dan selisih. Contohnya di sini adalah a pangkat 4 min 3b pangkat 3. Di sini ada satu tanda operasi hitung yaitu minus atau kurang. Yang ketiga, suku 3, di mana dia memiliki dua operasi hitung, baik jumlah maupun selisih. Contohnya di sini adalah a pangkat 4 min 3b pangkat 3 ditambah c pangkat ditambah 3c pangkat 2. Di sini ada dua operasi hitung, kurang dan jumlah. Selanjutnya ada suku banyak, di mana dia memiliki lebih dari 3 tanda operasi hitung baik jumlah maupun kurang. Contoh di sini adalah semuanya di sini. A pangkat 4 min 3B pangkat 3 ditambah
3C pangkat 2 ditambah B min 4. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Tanda operasi hitung. Jadi, ini dikatakan suku banyak. Selanjutnya, ada unsur yang kelima, yaitu faktor. Faktor, ingat, faktor itu adalah nilai yang membagi habis dari bilangan. Contohnya di sini adalah 7x. 7x bisa diuraikan menjadi 7x kali 1, ingat ya, tanda titik itu adalah tanda perkalian. Bisa juga 7 dikali x sama dengan 7x. Jadi, faktor dari 7x yaitu 1, 7, x, dan 7x. Selanjutnya, masuk ke KPK dan FPB bentuk aljabar. Nah, KPK di sini merupakan hasil perkalian dari faktor yang berbeda, tapi pangkatnya yang tertinggi. Jadi kita harus mencari faktor yang berbeda, namun pangkatnya yang tertinggi. Kalau FPB, yaitu hasil perkalian dari faktor yang sama dan pangkat yang terendah. Jadi faktornya harus sama dulu, baru kita cari pangkat yang terendah. Contohnya di sini, tentukan KPK dan FPB dari 2A dan 3A. Di sini faktor dari 2A adalah 2 kali A. Faktor dari 3A adalah 3 kali A. Jadi KPK-nya dari 2A dan 3A. Ingat, KPK adalah perkalian dari faktor yang berbeda. Kita lihat nih, faktornya udah berbeda. Ada 2, ada 3, ada A. Jadi kita tulis nih 2. Tulis lagi 3. Karena A-nya sama-sama ada yang maksudnya karena A ada yang sama, kita tulis satu saja. Jadi A. Pangkatnya yang tertinggi karena mereka pangkat 1 semua, jadi ditulis semua. 2 kali 3 dikali A sama dengan 6A. Ini KPK-nya. Untuk FPB-nya, yaitu hasil perkalian dari faktor yang sama. Kita lihat faktor yang sama. Ada di 2A, ada di 3A. Faktor yang sama adalah A. Jadi FPB-nya hanya A. Pangkat yang terendah karena dia mempunyai pangkat yang 1 sama-sama 1, kita tulis A pangkat 1 atau A saja. Oke, sekarang kita masuk ke operasi hitung aljabar. Di sini operasi hitung ada 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita bahas dari yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan di sini syaratnya harus dengan suku-suku sejenis, baru bisa dijumlahkan atau dihitung. Contohnya di sini, 5AB ditambah 3AB ditambah AB. Karena suku-suku sejenis yaitu variabel yang sudah sama, sama-sama AB, tinggal kita hitung di angkanya saja. Di sini 5 ditambah 3, AB di sini terhitung 1. Karena variabelnya sama, kita tulis belakang AB. Jadi 5 tambah 3 tambah 1 yaitu 9 AB. Jadi hasilnya adalah 9AB. Contoh yang kedua, 10x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2. Di sini sudah sama-sama suku sejenis, yaitu x pangkat 2, x pangkat 2. Tinggal kita hitung angkanya saja. 10 dikurang 2 yaitu 8. Karena x-nya sudah sama-sama, jadi ditulis x pangkat 2. Jadi hasilnya 8x pangkat 2. Yang kedua, operasi hitung perkalian. Di sini cara perkalian yaitu dengan perhitungan cara distributif. Jadi kayak kali pelangi gitu. Nah, pangkat variabelnya itu ditambahkan. Contohnya di sini, 2x tanda kurung ini sama dengan dikali. Jadi 2x dikali x ditambah y. Di sini kita pakai model pelangi. 2x kali x yaitu 2x pangkat 2. Jadi variabelnya itu pangkatnya ditambahkan. Yang tadi 1 jadi 2 karena x tambah x jadi 1 pangkat 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya 2x kali y. 2x kali y. Jadi tinggal digabungin. 2xy. Jadi hasilnya adalah 2x pangkat 2 ditambah 2xy. Contoh yang kedua di sini adalah x min y dikali 2x plus y min z. Jadi di sini kita memakai perkalian silang atau pelangi lagi nih. X kali 2x, x kali y, x kali min z. Y min y dikali 2x, min y dikali y, min y kali min z. Di sini x kali 2x
adalah 2x pangkat 2. X kali Y yaitu X, Y. X dikali min Z yaitu min XZ. Selanjutnya min Y dikali 2X yaitu min 2XY. Min Y dikali Y yaitu min Y pangkat 2. Min Y kali min Z, min kali min plus jadi plus YZ. Nah, selanjutnya kita uraikan dengan suku-suku sejenis. Kita sama ini, sama-sama yang suku sejenis yaitu XY dan min 2XY. Nah, yang ini bisa kita jumlahkan. 2x pangkat 2 sama diturunin XY dikurang 2XY yaitu min XY. Min XZ, YZ, dan min Y pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 2x pangkat 2 min XY min XZ plus YZ min Y pangkat 2. Fraksi hitung yang ketiga yaitu ada pembagian. Pembagian di sini syaratnya hasil bagi koefisien dengan koefisien, hasil bagi variabel dengan variabel, dan pangkat variabelnya itu dikurangkan. Contohnya itu 8AB dibagi 4AB. Di sini sama-sama variabelnya sama nih, sama-sama AB. Jadi 8 dibagi 4 adalah 2, AB dibagi AB adalah 1. Jadi 1 bagi 1, 1. Jadi 2 kali 1 hasilnya 2. Contoh selanjutnya adalah 10x pangkat 2 Y dibagi 2x. Sama dengan koefisien dibagi dengan koefisien, yaitu 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 adalah 5. Variabel dengan variabel. Di sini variabel x pangkat 2 dibagi x. X pangkat 2 pangkatnya 2. X saja pangkatnya 1. Jadi 2 bagi 1 2. Tapi di sini itu dikurangkan. Jadi 2 dikurang 1. Jadi hasilnya x pangkat 1, atau nggak perlu ditulis kalau pangkat 1 di sini. Lalu y-nya itu nggak ada variabel y lagi, jadi hasilnya ditulis aja. Jadi hasilnya itu 5xy. Jadi hasil dari 10x pangkat 2y dibagi 2x adalah 5xy. Sekarang kita masuk ke latihan pembahasan dari semuanya. Di sini ada 2 nomor. Yang pertama itu 5P pangkat 3 ditambah 2Q pangkat 2 ditambah R dikurang 9. Yang nomor 1, kita mencari unsur-unsur aljabar, koefisien, variabel, konstanta, dan suku. Yang pertama, koefisien. Ingat, koefisien itu adalah angka yang berdekatan dengan variabel. Di sini ada 5 dan 2. Kita menulisnya dari angka yang terkecil, 2 dan 5. Variabel itu simbolnya adalah huruf. Huruf bisa dari A sampai Z. Di sini variabelnya adalah P dan Q dan R. Kita tulis P, Q, dan R. Selanjutnya ada konstanta. Konstanta adalah simbol dengan angka saja atau bilangan saja. Di sini konstantanya adalah min 9. Dan yang terakhir kita mencari suku-sukunya. Kita nomor 1 ini termasuk suku keberapa? Yaitu suku banyak. Kenapa suku banyak? Karena suku banyak yaitu memiliki lebih dari 3 tanda operasi hitung. Di sini ada tambah, dan kurang. Suku banyak bisa ada lebih dari 2 atau 3 atau dan seterusnya. Untuk contoh yang kedua, latihan yang nomor 2 ini ada 3x pangkat 2 ditambah x pangkat 2 dikurang y ditambah z dikali z tambah 3. Jadi di sini itu operasi hitung campuran nih. Ada penjumlahan, ada pengurangan, dan ada perkalian. Nah, kita menyelesaikan itu dari yang perkalian dulu. Di sini proses perkalian di sini ada z dikali z tambah 3. Proses perkalian kita pakai perkalian pelangi. Z kali z adalah Z pangkat 2, Z kali 3 adalah 3Z. Baru kita selesaikan yang depannya nih, X pangkat 2 ini ditambah Z. Nah, untuk menyelesaikan menyelesaikan tambah dan kurang, penjumlahan dan pengurangan, syaratnya harus dengan suku-suku yang sejenis. Kita lihat suku sejenis, di sini ada X pangkat 2. Nah, ini adalah suku sejenis. Jadi
X pangkat 2 kita jumlahkan. Bisa kita jumlahkan. 3X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 adalah 4X pangkat 2. Min Y tidak ada yang sejenis lagi, jadi tulis min Y. Dan ini tidak ada yang sejenis lagi, kita tulis 3Z ditambah Z pangkat 2. Jadi hasil dari 3X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 dikurang Y ditambah Z dikali Z tambah 3, hasilnya adalah 4X pangkat 2 min Y plus 3Z ditambah Z pangkat 2. Oke, di sini kesimpulan dari pembahasan kita dari awal. Contoh di sini yaitu 2X plus Y min 7. 2 di sini merupakan koefisien, X dan Y ini merupakan variabel, dan min 7 di sini merupakan konstanta. Nah, penyelesaian ini atau soal ini merupakan suku ke-3, di mana terdapat dua operasi hitung, ada tambah dan kurang. Selanjutnya, KPK. Ingat, KPK itu syaratnya hasil perkalian dari variabel yang berbeda dan pangkat yang tertinggi. Jadi, variabelnya berbeda kita tulis dulu, dan kalau variabelnya sama, kita cari pangkat yang tertinggi. FVB, hasil perkalian dari variabel yang sama, tapi pangkatnya yang terendah. Lalu operasi hitung, ada penjumlahan dan pengurangan. Syaratnya harus suku sejenis baru kita selesaikan. Yang kedua, operasi hitung perkalian, yaitu pangkat dari variabel yang sama itu ditambahkan. Ini syarat untuk perkalian. Dan pembagian pangkat variabel yang sama itu dikurangkan. Alhamdulillah, sudah selesai materi aljabar. Untuk lebih memahami, kakak ada soal nih yang akan di-share. Nanti kalian akan mengerjakannya di rumah agar lebih memahami lagi. Selamat mengerjakan. Fighting! Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.